Di ruangan HRD, sore ini Off melihat On baru saja keluar ruangan HRD dan tumben Off jadi penasaran ada apa gerangan. Namun meski penasaran, Off tak mau kepo dan tak mau peduli lagi apapun urusan On. Ya, ketika On sedang berjalan, ketiga temannya menghampiri dan mengerumuni On. On sempat melirik Off, namun Off seketika langsung membuang muka dan melanjutkan membersihkan toilet belakang. Lalu ketika Off sedang asik membersihkan toilet, ada salah satu teman On yang hendak buang air kecil. "Puas kau, udah bikin On dipecat." Dek. "Apa? Gara-gara kau, On dipecat. Memangnya dia salah apa? Dan kenapa lo nyalain gue? Justru gara-gara kau putusin, gara-gara kalian berantem, On dipecat." "Berantem gak tahu tempat. Jangan bawa urusan pribadi ke kerjaan." "Maksud lo? Kau pikir tingkah kalian tak ada yang lihat gitu? Setiap kalian bertengkar, selalu terekam CCTV. On sudah kena SP1 saat kalian berantem di kolam. SP2 turun saat kalian berantem di lorong, saat On ketahuan menendang ember pel. Dan SP3 turun baru saja gara-gara kau pula. On jadi buang sapu ke taman, dan itu semua tampak di CCTV. Harusnya bukan On saja yang dipecat, tapi kau juga ikut dipecat. Gak adil, puas kau." Seketika Off berlari mencari On. Dan begitu sampai ruangan On, "Bang, On mana?" tanya Off pada rekannya. "Baru aja pulang, coba ke parkiran, kali aja masih." Seketika Off berlari ke parkiran karyawan, dan begitu sampai, motor On yang biasa diparkir di bawah pohon tak ada. Off seketika menghubunginya. "On, lo di mana?" "Dimanapun gue, bukannya lo gak peduli." "On, lo di mana?" "Di kos." Tut tut tut. Seketika Off mematikan panggilan teleponnya. Di kantor X, ya di ruangan X sendiri, setelah dilakukannya intimate meeting oleh keduanya, kini pertemuan intim dan romantis itu menghasilkan sebuah kesepakatan di antara keduanya, yaitu untuk masalah role, keduanya tak akan mempermasalahkan lagi. Keduanya bisa jadi apapun tergantung situasi dan kondisi. Semua karena cinta, semua karena sayang, semua sama-sama mengalah. Asalkan sama-sama bahagia dan sama-sama menjalani dengan sukacita, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. X juga semakin yakin pada In. Itu karena sejak berhasil mendapatkan In, tak seburuk dan tak serumit yang ia kira. Jika sebelumnya In begitu keras, namun belakangan ini In berubah jadi lunak. Meski ada sedikit-sedikit sih gaya juteknya yang tak bisa hilang. Tak apa, mungkin sudah ciri khasnya. Namun begini saja X sudah senang, apalagi ketika In memeluknya dari belakang seperti ini. Saat X sedang sibuk dengan laptopnya, membuat X semakin cinta. Tangan kanan X menggeser-geser mouse, namun tangan kirinya mengelus-ngelus rambut In yang ada di belakangnya. "X, masih lama?" "Bentar, lagi dikit." "Kenapa?" "Gue lapar." "Oh iya, mau makan apa? Mau gue pesenin?" "Enggak ah, gue pengen makan di luar aja sekalian pulang." "Pulang kemana dulu? Mau ke kos apa ke rumah gue?" "Ya ke kos lah." "In, rumah lo di mana sih? Boleh gue main ke rumah lo?" "Boleh, nanti kalau mudik." "Buset, lama amat." Tok tok tok. "Permisi." Trim." Seketika X menahan In agar tetap di posisi memeluk X meski Trim datang. Kedua tangan X yang awalnya sibuk dengan laptopnya kini menahan kedua tangan In yang melingkar di dadanya. Sedangkan In jadi malu dan tak nyaman, namun tangan X kuat menahan. "Wih, gue ganggu nih." "Enggak kok, gak ganggu. Ya kan sayang?" Ucap X yang bucin itu mengecup pipi In di depan Trim. Nyesek." Gimana bro? Lo gak ingat ini Ulta Ica?" "Ah, iya kah? Gue lupa bro." "Ya gimana sih, teman sendiri. Maunya gue surprisein dia sama lo, kan dia masih gak tahu gue balik ke Indo. Dia bilang sih kalau malam ini ada party kecil-kecilan lah di kafe biasa. Lo hadir ya, kebangetan kalau lo gak hadir. Kalau dugem-dugem yang lain-lain, lo boleh skip, gue gak peduli, gue gak maksa. Tapi kalau si Ica, wah parah sih, gitu-gitu bestie woy. Ajak sekalian In juga, kenalin." Bukan gitu bro. Masalahnya, cowok gue. Gak apa-apa gue ikut. Gue temenin lo ke birthday party temen lo. Sayang, tapi pasti di sana rame orang. Gak cocok buat kaum introvert." "Gak apa-apa." "Hah?
Iya, gue temenin. Serius, Yang? Iya. Ah. Stop gak? Stop gak? Gak sopan di depan jomblo. Gue balik nih. Dah. Bro. See you tonight, bro. Wah, pintu ruangan pun tertutup. Makasih ya. Lo terbaik. Tapi tenang. Gue bakal buat gimana caranya supaya lo gak terlalu sering berkomunikasi sama yang lain. Gue akan atur sedemikian rupa. Dan gue akan batasi interaksi dengan teman-teman gue. Dan gue sediain ruangan khusus buat kita berdua. Intinya lo tenang aja. Gue akan bikin lo senyaman mungkin ikut gue. Kalau ada teman gue yang ngajak ngobrol, cuekin aja. Gak apa-apa, biar gue yang ngadepin. Ribet amat lo. Ini semua gue lakuin demi Ayang In, pangeran gayung cinta kesayangan gue. Bacot. Udah belum? Gue lapar nih. Udah, beres. Kita pulang. Ayo. Tunggu sebentar. Apa lagi? Jangan aneh-aneh. Lagi sekali yuk. Pantat lu gak perih? Perih sih dikit. Tapi gue happy sama lo. Jadi gak berasa sakitnya, berasa senengnya. Ya elah, lu bucin banget ya sama gue. Emang, baru nyadar ya? Sekarang ya? Gue udah bucin dari dulu. Gue kalau udah sayang, jangan tanya. Sama kayak gini nih. Kalau udah bisa nancepin lo, jadi ketagihan. Ayolah sayang. Ya. Gak mau bentar aja. 5 menit aja. Gue gak ada tenaga, lemes. Gue udah nahan dari siang tadi gak makan bego. Ya udah, kiss aja kiss, dikit. Kelamaan, gue jalan sendiri. Udah. Iya, sayang, tunggu. Ayang. Waduh, udah ngambek. Di warung Mas Pul sendiri, Mas Pul seperti biasa sedang melayani pembeli. Di luar sedang hujan deras. Entah kenapa hujan-hujan gini bikin kangen Pus aja. Mas Pul iseng-iseng mencoba mengirimkan pesan pada Pus. Mas Pul mengira pasti Pus sudah pulang kerja. Namun baru saja Mas Pul hendak mengechat Pus, HP Mas Pul berbunyi. Pus chat duluan. Dan begitu Mas Pul membuka pesannya. Hujan-hujan gini, berdiri Mas. Pus, jorok. Kamu di mana ini? Ucap Mas Pul saat Pus mengirimkan foto burungnya. Di toilet kantor, mau pulang. Tujuanmu apa kirim-kirim gitu sama Mas? Pengen aja. Kirim ke omu sana atau tantemu. Mereka gak butuh foto. Kalau butuh bisa pegang langsung. Mas juga gak butuh foto. Tapi kan gak mau pegang kalau gak dipaksa. Tak hapus fotomu. Kok dihapus sih Mas? Pamali, takut HP ngehang. Tahu-tahu error kalau nyimpen foto yang enggak. Ya udah, kalau yang ini jangan dihapus ya. Cepat. Gantengnya. Sini Pus, Mas kangen, ucap Mas Pul saat Pus mengirimkan PAP wajahnya. Pus juga kangen, tapi gak bisa malam ini. Besok? Besok juga full schedule. Walah, ya udah gak apa-apa. Tapi ntar malam kalau sempat VC ya, sleep call. Kalau gak lagi sama gadunmu. Iya, itu pun kalau Mas gak ketiduran. Gak janji kalau itu. Mas, kirim PAP dong, gantian. Cekrek. Kok burung sih Mas? Komplain Pus saat Mas Pul mengirimkan PAP burung hadiah pemberiannya saat jalan-jalan ke pasar burung. Biarin, sengaja biar kamu makin kangen sama Mas dan kepingin ke warung terus. Awas ya kalau gue dateng, gak takut. Lihat aja. Senyum. On, baru pulang, tumben cepet. Iya Mas, gue dipecat. Hah? Yang bener On, kok bisa? Duduk dulu On. Sabar ya, gimana ceritanya? Santai aja kali Mas, gue aja santai. Iya kok bisa? Kamu bercanda ya? Serius Mas? Dipecat karena apa On? Kamu bikin kesalahan apa? Jadi ya On pun menceritakan kejadiannya yang membuat Mas Pul kasihan. Walah On, sangat disayangkan. Padahal kalian nyari kerja bareng, tinggal bareng. Sekarang kok jadi kayak gini? Kok Mas yang sedih ya? Ngapain Mas sedih? Gue yang jalani aja oke-oke aja. Santai. Rezeki bisa dicari, tapi ketenangan hati itu harus pasti. Gak apa-apa Mas. Gue gak sedih kok. Keluar dari hotel, gue ada beberapa tawaran dari temen, jadi gue tenang. Mungkin ini yang terbaik buat gue sama Ov. Kamu masih cinta gak? Seketika On menatap Mas Pul. Kalau cinta, jujur aja.
Kalau udah enggak, damai aja. Kan kalian awalnya temen toh, apa nggak bisa berteman lagi? Ya beda mas pastinya. Lagian dia udah nggak mau sama gue. Emang kamu tahu? Tahu lah, gue kan udah tinggal lama sama dia. Gue udah tahu gimana dia. Dan kali ini emang dia bener-bener kecewa sama gue. Ya meski hanya gara-gara sepele, gara-gara in. Nah, itu off, teriak Mas Pul. Lalu motor off berhenti sebentar di depan kos. On, gue mau ngomong sama lo. Ya, motor off pun kembali masuk ke dalam kos. Namun baru saja on hendak beranjak dari tempat duduknya, mobil Ruth tiba-tiba saja datang. Lalu Ruth masuk ke kosan. Dan di dalam kos sendiri, saat off sedang membuka sepatunya. Off, Ruth, kenapa nggak ngabarin dulu kalau mau kesini? Ya, gue pikir lo pasti udah pulang. Dan ternyata benar kan? Oh, iya kebetulan banget. Ada apa nih? Seketika on lewat dan hendak masuk ke kamarnya. Mata on dan off saling memandang. Namun kali ini tatapan off tak menghindar. On, baru pulang juga? Tanya Ruth. Mau kemana nih? Ini mau jalan sama off. Oh, have fun dah. Brak, pintu kamar on tertutup. Di kamar on sendiri, on seketika melempar tasnya. Lalu on duduk di ranjang sembari meremas-remas kepalanya yang pusing. Tak ada harapan lagi. HP on berbunyi. Teman on mengirimkan pesan mengajak jalan. On hendak membalas. Namun begitu hendak membalas, on tak sengaja melihat pesan Time yang belum membalas pesannya. Dan Time tiba-tiba saja baru saja mengunggah story-nya. Dan begitu on mengintipnya, set. Ya, on seketika masuk ke kamar mandi. Sedangkan Ruth sendiri kini berada di dalam kamar off. Off sendiri sedang mengantri di kamar mandi. Dan begitu off sedang mengantri, pintu kamar on terbuka. On terlihat rapi. On, mau kemana? Tunggu, teriak off dari depan kamar mandi. Sorry, gue buru-buru. Set. Ya, on pun seolah menghindari off. Dan begitu off mengejar, pintu kamar mandi terbuka. Bang Off, jadi mandi? Oh, iya. Ya, dan begitu Off berjalan ke kamar mandi, motor X dan In baru saja datang. Lalu Off yang melihat malas itu buru-buru masuk ke kamar mandi. Namun baru saja hendak masuk, Off, set, brak. In, mau ngapain lo? Ucap In tiba-tiba masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. X dan Gepeng yang penasaran itu menguping dari luar. Gue mau minta maaf. Lebaran masih jauh, ngapa lo tiba-tiba minta maaf? Keluar. Dan di luar kamar mandi, Gepeng terlihat panik. Bang X, mereka ngapain di dalam? Kok abang diem aja? Abang kan cowoknya, pisahin. Waduh bahaya. Shh, diem. Tenang, dengerin aja. Tapi bang, tahu sendiri Bang In. Iya tahu, sabar, tenang. Abang pastiin aman. Mereka keluar dari kamar mandi dalam keadaan selamat. Ya, X dan Gepeng yang penasaran itu kini menempelkan kedua telinganya di depan pintu kamar mandi. Dan di dalam kamar mandi sendiri, keduanya mengobrol serius. Keluar nggak? Buru-buru nih, temen gue udah nunggu. Oh, jadi yang di luar mobil Ruth. Tahu dari mana lo sama Ruth? Jadi kalian masih temenan? Belum jadian? Gue yakin lo masih sayang sama On. Sorry, gue udah benci sama orang yang gak menghargai gue dan lebih memilih belain orang lain daripada cowok sendiri. Gue maksud lo. Dek. Off diam. Off, please. Jangan gara-gara gue kalian pisah. Gak lucu. Jangan iri sama gue. Jangan cemburu sama gue. Gue gak suka sama On. Sorry. Gue ralat. Maksud gue gini. Oke, kalau emang gue salah, gue minta maaf. Gue gak ada maksud buat kalian gaduh. Gue gak mau jadi penyebab kalian putus. Kalau emang ada dari sikap dan kelakuan gue yang selama ini bikin kalian gak nyaman, terutama lo, gue minta maaf. Gue minta maaf. Tapi gue gak mau jadi penyebab putusnya kalian. Ngapain lo masalahin gue? Gue gak besar kepala, On belain gue. Gue gak butuh dibela. Untungnya apa? Hah? Gue juga gak suka sama On. Gila aja. Asal lo tahu, gue udah jadian sama X. Jadi rugi kalau kalian berantem cuma gara-gara gue. Percuma. Kita udah putus. Masih bisa ditaliin lagi.
bahkan bisa jadi lebih cantik. Contohnya Pitah. Dek. Seketika Off terdiam. Kita udah masing-masing. Masing-masing dari kalian sama-sama masih saling memikirkan. Lo salah. Oke, gue mungkin salah menilai lo, tapi gue gak mungkin salah menilai On. Karena On cerita sama gue sendiri kalau dia masih sayang sama lo. Brak. Dek. Seketika In keluar dari kamar mandi meninggalkan Off yang terdiam. Di kafe, di sebuah kafe yang tak jauh dari food truck tempat kerja Time sendiri sedang menikmati kopi dan toast coklatnya sembari menikmati live music. Ya, malam ini Time sedang libur, jadi Time ngopi sekaligus untuk menghibur kesendiriannya. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang menggeser kursi di sampingnya. Time, dek, abang, abang tahu dari mana kalau Time di sini? Lihat di storymu, abang langsung nyusul. Abang sama siapa? Sendirilah, emang sama siapa? Oh, kirain. Mas, order. Silakan pesanannya. Coffee latte 1 ya. Hot apa ice? Hot. Oke. Abang ngapain kesini? Kenapa kamu gak balas pesan abang? Aku gak enak aja. Aku gak mau ganggu abang dan gak mau berurusan sama orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Abang udah selesai. Iya sih, hubungannya udah selesai. Tapi hati abang masih. Hubungan abang udah selesai. Hati abang juga udah selesai. Bahkan kerjaan abang udah selesai. Maksudnya, abang dipecat dari hotel karena ketahuan sering berantem sama Off. Dek. Maafin abang. Apa kamu masih mau sama abang? Sorry bang, aku pikir-pikir dulu. Abang gak maksa kok. Abang ngerti kamu kecewa sama sikap abang. Jika memang udah gak ada kesempatan, abang harap kita masih bisa berteman baik. Time tersenyum. Di kamar X. Ya, di kamar X sendiri, X sedang beres-beres kamarnya dengan semangat. In sendiri masih di kamarnya mengambil handuk dan gayung love-nya karena hendak numpang mandi di kamar X. Sedangkan di kamar mandi luar sudah penuh yang mengantri. X jadi ingat masa-masa kuliah dulu saat sempat ngekos. Jadi X sudah terbiasa mandiri meskipun anak orang kaya. Tak lama kemudian In masuk. Rajinnya. Ntar malam pulang birthday party tidur di sini ya, gantian. Ucap In yang tanpa drama langsung mengiyakan. Yes. In, tunggu. Apaan? Mandi bareng yuk, biar cepet. Enggak yang ada makin lama. Dah, ucap In kembali jutek menutup pintu yang membuat X cemberut. Galak lagi. Emang udah setelahnya kali ya. Cekrek, pintu kamar mandi terbuka. Ayo buruan. Beneran? Cepet. Yes. Nah, pintu kamar mandi pun tertutup. Keduanya mandi bersama tanpa malu-malu lagi. Mandi lo ya, mandi, ucap In. Iya mandi, sambil cocol dikit. Lo pakai sabun apa sih? Harum banget. Mau dong sabunin gue? Basa-basi pakai nama sabun. Bilang aja to the point minta disabunin. Enggak, swear, gue suka wanginya. Padahal gue pakai sabun cair. Kok nggak sewangi lo? Cuma sabun batang. Tapi khusus, belinya di tukang sabun langganan gue. Ntar gue kasih tahu linknya. Sabunin gue dong. Sini. Ya, In pun menyabuni X. Mulai dari depan. Tangan In mengusap leher lengan dan dadanya yang membuat X jadi senyum-senyum sendiri menatap In. Gue seneng banget. Tahu. Lagi jalan seneng. Lagi ngencrot seneng. Lagi mandi seneng. Ya, soalnya berkali-kali gue ngomong gitu, emang itu yang gue rasain. Apapun itu yang gue lakuin, asal sama lo, gue seneng. Oh, kalau gitu besok-besok kalau gue mules, berak bareng. Mau? Mau? Ih, gila lo. Terus In, ke bawah. Ngapa punya lo berdiri? Gak tahu, tanyain aja sendiri sama dia. X, gue gak mau ya. Pantat gue masih perih. Seketika In panik saat X merampas sabun di tangan In. Sama, gue juga. Tapi gue pengen. Ya terus, gue punya ide. Ide? Lo apain tuh sabun gue? Tenang, nanti gue borongin.
gue check outin buat lo, ucap X yang tiba-tiba melubangi sabun batang In dengan jarinya, lalu mengukur diameternya dengan Falcon X. Dan begitu dirasa pas, X tiba-tiba menarik pinggang In dan keduanya berciuman. X seketika menyalakan keran air. Suara gemercik air mengalir terdengar merdu, senada dengan gemercik air ludah keduanya yang berkecipak-kecipak syahdu. Dan merasa milik In tegang, X meraih milik In, lalu perlahan-lahan mengurutnya. In pasrah, sembari masih menikmati ciuman bibir X. Tangan X tiba-tiba menarik punya In, lalu mengarahkannya ke lubang sabun batang yang sudah dilubangi hingga kemudian ya, masuk. In melepas ciumannya, melihat ke bawah, lalu tersenyum pada X. Ada-ada aja X. Tapi enak kan? Enak gak enak? Gue turutin aja, biar lu gak ngambek. Gak boleh gitu, jujur aja. Enak gak? Tanya X sembari mengeluar masukkan sabun batang di batang In. Ah, kalau dimaju mundurin gini, lumayan. Mau? Enak lagi? Hah? Ya, X memasukkan punyanya ke lubang yang sama. Alhasil, lubang di sabun itu seketika menganga dan hampir retak. Beruntung tak patah, karena selain sabun batang ini cukup besar dan begitu padat, kini lubang sabun itu ternoda oleh kelakuan keduanya. In sedikit mengangkat kaki agar tinggi dan batang keduanya sejajar dan pas ketika masuk lubang. Ya, batang keduanya seolah terkunci dan terborgol oleh sabun batang yang bernasib malang itu. In lagi-lagi horny campur ngakak, nggak tahan dengan kelakuan X. Baru kali ini punya cowok serandom ini. Lalu X juga tersenyum sembari beradu gesekan pada sabun batang. Kenapa ketawa? Lo aneh, tapi lo tetap cinta kan? Mandiin gue dong, pakai gayung kesayangan lo. Gayung ini akan jadi saksi bahwa lo satu-satunya cowok yang pernah gue lempar, gue siram pakai gayung ini. Tapi sekarang, gue mandiin dengan rasa cinta. Ya, In pun menggayung-gayungkan mengambil air di bak mandi. Hingga kemudian, ya, keduanya saling memegang, saling mendorong, saling mengurut sembari menyabuni, saling memeluk pinggang masing-masing. Lalu ujung Falcon keduanya sama-sama menusuk-nusuk lubang udel masing-masing yang licin karena busa sabun. Apalagi lubang keduanya sama-sama bolong. Meski tak sanggup masuk, namun kerasnya batang keduanya seolah menembus perut masing-masing. Entah mengapa, tanpa harus memasukkan ke lubang matahari dan bercinta seperti ini saja membuat keduanya nikmat tak terkira. X benar-benar brutal, kelihatan dari nafasnya yang tak beraturan. Sampai tangan In berhenti mengayuh gayungnya. Lalu air di bak mandi mulai penuh meluber hingga kemudian keduanya keluar. Gayung terjatuh di lantai dan keduanya melihat ke bawah. Gawat, sabun batang itu mulai retak hingga kemudian sabun In akhirnya jatuh patah dan terbelah jadi dua. Keduanya tersenyum hingga kemudian ya, keduanya melakukan ciuman penutup. Aduh, kok Mimin jadi pengen mandi ya? Apa gerah kali ya mau hujan? Ada yang mau nitip sabun mandi gak? Mimin mau ke warung dulu. Di warung Maspul sendiri kali ini Maspul kesepian. On tumben jalan, begitu juga Off baru saja menyusul. Semoga saja In dan X malam ini nongki di warung. Ya, baru aja diomongin, keduanya nongol. Tapi Maspul heran, keduanya terlihat rapi dan X sedang mengeluarkan motor. Lalu keduanya menghampiri Maspul. Mas, sendirian aja? Tanyain, sembari ngambil kopi kaleng dari dalam kulkas. Iya, On sama Off pada keluar, kalian keluar juga ya? Iya mas, mau nemenin ke ultanya temen X. Oh, mas jadi kesepian deh. Imron gak kesini? Tanyain sembari meletakkan uang kopi di atas etalase. Kayaknya Imron kerja sore. Pus gimana Pus? Jangan tanya, lagi dinas. Kan masih bisa chat. Kalau jam segini gak berani mas, di chat juga gak bakalan dibales. Lagi sibuk sama pelanggannya. Sabar mas. Tenang aja mas, kita bentar kok.
Nanti pulang party, kita temenin begadang. Ya nggak, Beb? Ucap X mengedipkan mata yang membuat In malu. Namun Mas Pul senyum-senyum. Cie, Beb sekarang nih. Ya udah sana, keburu telat. Iya Mas, gue tinggal ya. Ya, hati-hati. Dan begitu keduanya pergi, tukang gojek datang. Mas, atas nama Mas Pul? Iya, saya sendiri. Ini ada GoFood dari Mas Pus. Wah, makasih Mas. Sama-sama. Boleh minta foto? Boleh. Cekrek. Makasih. Sama-sama. Mas. Ini Mas, barangkali haus. Ucap Mas Pul memberikan maizon dingin untuk Mas Ojek. Wah, makasih Mas. Sama-sama. Ya, Mas Pul pun senang sekali. Lalu buru-buru membuka bungkusan makanan. Dan begitu Mas Pul membukanya, seketika Mas Pul senang saat melihat makanan yang sudah lama pengen ia makan. Flashback. Ya, saat jalan-jalan kemarinan, pulangnya sebelum Mas Pul ketiduran di dalam mobil, Mas Pul sempat melewati sebuah rumah makan bebek. Pus, bisa muter nggak? Kenapa Mas? Itu tadi ada rumah makan bebek bumbu hitam. Yang ramai barusan? Iya. Mas mau? Iya Pus. Pak, bisa muter? Oh, bisa. Ya, setelah sampai, Pus pun menemani Mas Pul memesan makanan. Namun, baru saja hendak memesan. Maaf Mas, mau order? Iya Mbak. Maaf Mas, sold out. Kalau nggak ada bebeknya, ayamnya juga nggak apa-apa Mbak. Yang penting bumbu hitamnya. Habis semua Mas. Tinggal orderan online. Ya udah, next kita kesini lagi. Atau kita cari di tempat lain aja Mas. Jarang ada Pus. Kalau deket warung ada, pasti Mas sudah beli. Giliran main, jauh, nemu, tapi kehabisan. Mungkin belum rezeki kali ya. Iya Mas, anggap aja wishlist liburan kita ke depannya. Cari bebek bumbu hitam. Iya, tapi kan gak jelas kapan kamu liburnya lagi. Sabar. Flashback off. Ya, Mas Pul senyum-senyum sendiri. Lalu Mas Pul memfotonya dan mengirimkannya pada Pus. Sampai lupa kalau Pus pastinya sedang dinas. Pus, Mas terharu. Kamu kok inget aja, padahal Mas sudah lupa. Makasih ya, di saat Mas kesepian, di warung gak ada siapa-siapa, kamu ada aja gebrakannya, ada aja kejutannya, ada juga usilnya. Mas jadi pengen nangis Pus, padahal Mas laki, kok jadi melo ya? Mas jadi tambah sayang sama kamu Pus. Ya, pesan pun terkirim. Namun panjang lebar Mas Pul menulis, Pus cuma membacanya saja. Mungkin jari tangannya gak kuat ngetik, karena jari raksasanya sedang sibuk menyodok yang lain. Entahlah, yang jelas Mas Pul memakluminya. Bayangkan, hujan-hujan sendirian. Saat warung sedang sepi, tiba-tiba datang makanan dari orang yang kamu sayangi. Bukan makanannya, tapi effort dan perhatiannya. Ya, Mas Pul menikmati makan malamnya. Di studio, di ruangan studio sendiri, Daun ketiduran. Sedangkan Bos Up sendiri masih sibuk mengedit foto pelanggan khususnya. Itu karena In izin pulang lebih awal karena ingin menemui Mr. X di kantornya. Ya, Bos Up yang melihat tumben-tumbennya, In meminta izin itu, mengizinkannya, dan mengerjakan kerjaannya sendiri. Bos Up yang belum selesai kerjanya itu memutuskan untuk melanjutkan di rumah saja. Apalagi saat melihat Daun yang terlelap sampai ngeces. Air liurnya sampai netes di meja bosnya. Bos Up tersenyum, lalu mengambil tisu dan mengelapnya hingga kemudian, Bos, waduh, ngeces. Sorry bos, ucap Don lalu mengambil tisu dan mengelap meja panik. Masih ngantuk? Udah enggak bos. Bos, kok nggak bangunin aku sih? Kasian. Jadi dari tadi aku tidur. Ya udah, tidurnya lanjut di rumah Mas. Kita pulang. Aku jadi pulang ke rumah bos? Iyalah, kan Mas sudah minta izin sama ibu kamu. Jadi nggak ada alasan kamu bantah perintah Mas. Iya bos, itu artinya ntar malam kita... Iyalah, malam pertama. Kenapa? Takut? Takut senang. Ya udah, ayo turun. Ambil tasmu sana.
Iya bos. Ya, Daun pun turun ke lantai 1. Suasana kantor sudah sepi hingga saat Daun sampai lantai bawah. Wah! Seketika Daun jatuh duduk. Daun! Teriak Parmin dengan membawa sapu menghampiri. Lalu Bos Up yang mendengar teriakan Daun dari atas itu langsung turun. Daun, kamu kenapa? Oh, sakit. Anu bos, kepleset pisang. Jatuh duduk, ucap Parmin membantu Daun. Sini, biar mas aja. Bos, sakit pinggangku. Iya. Kok bisa ada kulit pisang? Kamu gak beresin? Parmin juga gak tahu, bos. Parmin baru aja selesai bersihin kamar mandi. Pasti anak kecil tadi. Tadi ada ibu-ibu bawa anak kecil yang makan pisang. Ya sudah, buang pisangnya. Iya bos. Sakit bos, pantatku. Iya, sabar. Mas akan bawa kamu ke rumah sakit. Putra mana Putra? Put, bantu bawain tas saya. Sama tolong bukain pintu mobil. Siap bos, teriak Putra dari gudang menghampiri ketiganya, lalu berlari ke depan. Lalu Putra membuka pintu mobil dan Bos Up membawa masuk Daun ke dalam mobil. Dan Bos Up membawa Daun ke rumah sakit terdekat. Dan begitu sampai, Bos Up menggendong Daun dan membawanya ke dokter yang ia kenal. Dan singkat cerita, setelah dicek, Bos Up dan dokter bicara empat mata. Dan di ruangan dokter sendiri, Bos Up panik. Gimana dok? Oh, dia cedera tulang, tapi untung tulang ekornya aman. Karena takutnya kalau cedera tulang belakang bisa fatal, bisa mengakibatkan lumpuh, tapi aman. Syukurlah. Lantas bagaimana selanjutnya dok? Jangan beraktivitas terlalu berat. Dia bisa pulang tanpa harus rawat inap. Kompres air dingin di bagian tulang belakang. Jangan lama-lama kalau duduk. Dan kalau duduk harus di tempat yang empuk. Lebih baik sementara istirahat dulu. Kalau bisa, berendam di air hangat. Saya akan kasih obat untuk pereda nyeri. Makasih dok. Ya, di ruangan Daun sendiri, Daun harap-harap cemas menunggu Bos Up. Daun mencoba pelan-pelan duduk. Sedikit nyeri, namun agak masih bisa digerakkan. Daun, bos, gimana? Kita bisa pulang. Kamu gak apa-apa. Tapi lebih baik kamu rehat dulu seminggu. Hah? Seminggu? Iya. Udah, kamu diem aja di rumah mas. Dan gak perlu bilang-bilang sama ibumu supaya dia gak cemas. Set, ucap Bos Up menggendong Daun. Bos, turunin. Aku bisa jalan. Udah, gak apa-apa. Bos, maaf ya bos. Kayaknya malam ini Daun gak bisa. Lagi kayak gini mikirin itu. Udah jangan mikirin itu. Yang penting kamu sembuh dulu. Bos, gak apa-apa. Ya enggak lah. Tapi Daun punya ide. Ide apa? Daun memberi isyarat. Simpan saja idemu itu. Takutnya belum sembuh cedera tulangmu, nambah lagi cedera rahang. Mas brutal soalnya. Takut. Di birthday party. Ya, di birthday party sendiri, X dan In kini sudah sampai dan tepat bersamaan dengan mobil Trim. Bro, lo dulu masuk ya. Dia kan gak tahu gue balik. Oke. Oke sayang. Ya, X pun merangkul In dan membawanya masuk ke kafe. Dan begitu X melihat Ica, surprise! X, In, Ica, loh, kok kalian kenal? Tanya X heran. Oh, jadi ini surprise-nya. Bukan In, tapi happy birthday, Ica. Trim, kok gak bilang-bilang? Kalau bilang-bilang bukan kejutan. Iya. Kok kalian bisa kenal? Tanya Ica pada In. Ca, mereka itu pacaran, ucap Trim. Loh, In, lo suka cowok? Ntar dulu, kalian kenal dari mana? Tanya X penasaran. Ica masih saudara, tapi saudara jauh sih. Maksudnya? Ya, pokoknya saudara lah. Ya. Ica, sapa teman-teman Ica lainnya. Nanti aja ngobrolnya ya. Duduk dulu. In, gue mau ngobrol berdua sama lo, tapi ntar ya. X, Trim, sapa teman-teman X yang lain menghampiri dan mulai mengajak ngobrol. Namun X yang melihat In bukan bagian dari mereka itu merasa tak enak. Takut kekasihnya itu tak nyaman, lalu mencoba menghindar.
Bro, bentar ya, ucap X pamit mengajak In duduk. X, kemana? Tanyain. Sayang, kita duduk di sana yuk. Ngapain? Sekalipun gue bukan teman-teman lo, tapi gue termasuk bagian dalam acara ini. Lah, si Ica kan masih saudara gue. Iya juga sih. Tapi lo gak apa-apa nih. Tuh, lihat, makin lama, makin ramai yang datang. Gue kira cuma teman deket aja. Ternyata banyak juga. Gak apa-apa, jangan kayak gitu. Ntar dikira sombong. Yakin gak apa-apa? Ntar gue kesana, lo kabur lagi kayak dulu pesen ojek. Enggak. Swear. Janji. Bentar ya. Iya. Ya, X pun menghampiri Trim dan teman-temannya yang lain. Dan saat X sedang mengobrol, In terlihat mengambil makanan dan mengobrol dengan cewek dong. Ya, X tersenyum melihat ini yang sekarang. Bahkan dia mau mengobrol dengan cewek. Dan so akrab pula. Dan kalau In lagi kayak gitu, gak ngeliatin banget kalau suka cowok. Dan begitu ada teman Ica yang sesama gay top yang tiba-tiba menghampiri In dan mengajak berkenalan, X seketika menghampiri In. Sayang, yuk, udah. Iya. Sorry, gue. It's okay, In. Seketika X merangkul dan membawa In kembali ke tempat duduk keduanya. Lo gak ngobrol sama dia? Tanyain. Ngapain? Gak kenal. Loh, dia bukan teman kalian juga? Beda. Oh, jangan deket-deket dia. Kenapa? Deket gimana? Baru aja kenalan. Dan baru gue aja yang kasih tahu nama gue duluan. Dianya belum kelar nyebut nama, lo udah dateng. Baguslah, gak penting. Kok gitu? Lo gak takut cowok lo dibilang songong? Sombong. X, sejak gue mutusin pacaran sama lo, mulai sekarang gue mencoba jadi cowok yang friendly. Gak perlu friendly, gak perlu ramah sama orang lain, gak perlu akrab kecuali sama klien di kerjaan. Selebihnya, jadi diri lo sendiri. Karena gue suka lo yang apa adanya. Dan asal lo tahu, ada untungnya juga gue punya cowok introvert dan gak mudah bergaul, agar lo gak salah pergaulan. Cemburu nih ceritanya. Dikit. Cailah dikit. Ya, keduanya tiba-tiba diam, saling menatap dan melempar senyum. Lalu X menggenggam tangan In, tak peduli sekitar. Toh yang lain juga pada sibuk sendiri-sendiri. In mulai terbiasa dengan sikap X dan tak malu lagi. In, makasih ya. Makasih untuk karena udah nerima lo. Jangan dibahas lagi. Udah 100 kali lo bilang makasih. Ya, makasih semuanya. Makasih karena perubahan sikap lo ke gue. Makasih pengertian lo ke gue. Makasih karena penyesuaian diri lo buat gue. Pokoknya makasih semuanya. Ternyata gak sia-sia gue selama ini kesiram air, kelempar gayung, kalau akhirnya bisa ngedapetin lo. Ucap X yang buat In tiba-tiba menoleh ke kanan dan ke kiri dan merasa aman. In. Di jalan, malam ini mobil Ruth sedang dalam perjalanan mengantarkan Off pulang ke kos. Dan di jalan keduanya pun mengobrol. Off, lo gak apa-apa? Gak apa-apa? Kenapa dari tadi diem aja? Apa ada yang lo pikirin? Oh, enggak kok. Mungkin gue agak kecapean dikit. Tadi banyak kerjaan di hotel. Apalagi mau ada event. Oh, ya udah. Habis ini istirahat dah. Iya, lo nginep ya? Kenapa? Lo masih ragu sama gue? Harusnya pertanyaan itu lebih tepat gue tanyain ke lo. Tanyain pada hati kecil lo sendiri. Apa lo yang masih ragu sama gue? Apa lo yang belum yakin dengan hubungan lo sama On? Seketika Off terdiam. Mobil pun berhenti di lampu merah. Dan begitu mobil Ruth berhenti, On, ucap Off. Time, ucap Ruth. Seketika Off Ruth melihat motor On berhenti tepat di depan mobil Ruth dan sedang boncengan mesra dengan Time. Keduanya terlihat bercanda. Time memeluk On dan tangan kiri On menggenggam tangan kiri Time di pahanya. Seketika Ruth yang melihat ekspresi Off itu menggenggam tangannya. Are you okay?
Off seketika meremas kuat genggaman tangan Ruth di tangannya, lalu menatap Ruth. Ruth, entotin gue malam ini. Hah? Lampu hijau pun nyala, mobil pun jalan.